Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5, Program Usaha Layanan Pariwisata, akan menjelaskan tugas PPKN unit 1, 2, dan 3. Saya Sandri akan menjelaskan unit yang pertama, yaitu paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan dan menganalisis dasar-dasar filosofis paham kebangsaan dan nasionalisme dalam konteks menjaga keutuhan NKRI atas kasus sengketa batas wilayah. Diharapkan pula muncul empati dan semangat patriotisme bagi peserta didik setelah mengetahui tentang bagaimana konsep kebangsaan dirumuskan oleh the founding fathers atau para pendiri bangsa, dan dengan begitu dapat memupuk rasa cinta pada NKRI. Kebangsaan diartikan sebagai bentuk kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Nah, sementara paham kebangsaan merupakan suatu pandangan, perasaan, wawasan, sikap, dan perilaku suatu bangsa. Hal ini dikarenakan adanya persamaan sejarah, nasib, dan sepenanggungan untuk hidup bersama-sama secara merdeka dan mandiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Tak hanya itu, nasionalisme merupakan suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Para pendiri bangsa atau the founding fathers membangun tegak berdirinya Indonesia. Salah satunya adalah paham kebangsaan dan nasionalisme dalam rapat atau sidang sebelum Indonesia merdeka. Hal ini terlihat dalam sidang BPU PKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Terjadi diskusi atau tukar pikiran mengenai apa yang dimaksud dengan bangsa dan kebangsaan. Perbedaan pendapat di antara tokoh-tokoh bangsa dan sidak BPU PK tentang makna kebangsaan terlihat dalam pidato Soekarno 1 Juni 1945. Soekarno menjadi titik tolak dalam merumuskan konsep kebangsaan dalam konteks Indonesia. Pada sidang tersebut, Soekarno menjelaskan bahwa bangsa dan kebangsaan tidak berdasarkan satu daerah saja, melainkan mencakup semua pulau dan etnis dalam teritorial Indonesia. Diketahui hal ini menjadi landasan pentingnya persatuan Indonesia mencintai dan ikut serta menjaga keutuhan NKRI. Berdasarkan hal tersebut, pemahaman yang substansi terhadap makna kebangsaan mengantarkan pada sikap nasionalisme yang menghendaki rasa ingin bersatu, persatuan, perangai, dan nasib. Sementara dalam pemahaman yang lebih luas, nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat dan bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Maka dari itu, makna filosofis dari paham kebangsaan dan nasionalisme terhadap bangsa ialah kesetiaan tertinggi atau loyalitas setiap individu dari sebuah bangsa harus diserahkan kepada bangsa dan negara tersebut. Sikap paham kebangsaan dan nasionalisme juga bisa ditanamkan sejak dini. Selamat pagi, saya akan menjelaskan tentang konsep sejarah NKRI terkait dengan sengketa batas wilayah. Persengketaan wilayah adalah pertentangan mengenai hak kepemilikan atau kontrol sebidang antara dua atau lebih negara, atau mengenai hak kepemilikan sebidang tanah oleh sebuah negara setelah ia menguasainya dari bekas negara yang kini tidak lagi diakui oleh sang negara penguasa. Sengketa batas wilayah dipicu oleh faktor politik, di mana pemekaran wilayah tidak dapat didasarkan pada aspirasi masyarakat. Sengketa perbatasan wilayah dapat menyebabkan dua negara saling berkonflik. Jika terus dibiarkan dan tidak diselesaikan, maka dampak yang bisa terjadi nantinya adalah perang antar negara. Penyebab terjadinya batas sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia adalah ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris. Diketahui, Belanda dan Inggris merupakan negara pendahulu dari Indonesia dan Malaysia di perairan timur. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sekarang kita akan masuk di konsep fakta NKRI terkait sengketa batas wilayah.
Batas wilayah negara sangat penting karena di sana terdapat banyak hal yang berkaitan dengan kedaulatan sebuah negara, yaitu tanggung jawab, hak, dan kewenangan atas apa yang ada di wilayah tersebut. Kewenangan yang dimaksud di sini meliputi semua hal yang ada di dalam perut bumi, di laut, dan di udara. Secara garis besar, fakta dan regulasi batas wilayah dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, batas wilayah negara sesuai dengan hukum dan politik. Batas wilayah negara yang berkaitan dengan hukum dan politik dilakukan dengan sebuah perjanjian antar negara. Kemudian perjanjian tersebut diakui oleh negara-negara di dunia. Fakta yang pernah terjadi berkaitan dengan batas wilayah sesuai dengan hukum dan politik adalah dilakukannya beberapa perundingan. Salah satu perundingan yang pernah dilakukan oleh Indonesia adalah Konferensi Meja Bundar. 2. Batas wilayah negara berdasarkan bentangan alam. Batas wilayah juga dapat menggunakan bentangan alam sebagai pemisah antara dua negara atau lebih. Contoh dari fakta batas wilayah negara yang masuk dalam bentangan alam adalah Selat Malaka yang menjadi pemisah antara Indonesia dan Malaysia. Konsep regulasi NKRI terkait sengketa batas wilayah. Batas wilayah negara sangat penting. Hal ini disebabkan oleh wilayah negara menggambarkan seberapa besar wilayah yang dijaga dan menjadi kedaulatan sebuah negara. Secara garis besar, regulasi batas wilayah negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu batas wilayah negara berdasarkan hukum dan politik. 2. Batas wilayah negara berdasarkan bentangan alam pembahasan. Seringkali kita mendengar terjadinya konflik antar negara. Hal ini menunjukkan akan pentingnya batas wilayah bagi sebuah negara. Batas wilayah negara sangat penting karena di sana terdapat wilayah yang berisi kekayaan sebuah negara yang harus dijaga. Selain itu, segala bentuk pelanggaran terhadap batas wilayah negara dapat diartikan tidak menghormati kedaulatan dari negara tersebut. Baik, saya akan melanjutkan unit 3, yaitu tujuan pembelajaran menjelaskan latar belakang sengketa batas wilayah di Indonesia dan Malaysia. Yang melatar belakangi sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia yaitu adanya perbedaan persepsi terkait beberapa perjanjian, antara lain perjanjian tahun 1891 sampai dengan 1915 di sektor timur serta Traktat tahun 1928 di sektor barat Pulau Kalimantan. Indonesia maupun Malaysia berbeda pandangan terhadap hasil pengukuran lapangan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan saling merasa dirugikan di wilayah yang berbeda-beda. Yang kedua, uti possidetis juris adalah suatu negara yang baru dapat mewarisi kekayaan dan wilayah negara penguasa sebelumnya. Hubungan dengan sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia yaitu Indonesia mewarisi wilayah Belanda, sedangkan Malaysia mewarisi wilayah Inggris. Hal ini lumrah dan menjadi kebiasaan yang diakui secara internasional dan diterapkan di banyak wilayah bekas jajahan. Yang ketiga, kesepakatan patok wilayah Indonesia dan Malaysia dari masa penjajahan hingga kemerdekaan antara lain yaitu yang pertama, Konvensi Belanda Inggris tahun 1891. Belanda dan Inggris menandatangani perjanjian ini pada 20 Juni 1821 di London menyangkut penetapan batas wilayah seperti penentuan watershed dan hal-hal lain yang menyangkut ke kasus sengketa wilayah. Yang kedua, kesepakatan Belanda dan Inggris tahun 1915. Belanda dan Inggris menyepakati atas hasil laporan bersama tentang penegasan batas wilayah pada 28 September 1915 di Kalimantan. Kesepakatan ini kemudian ditindaklanjutkan dengan pendatangan MOU oleh kedua belah pihak berdasarkan Traktat 1891 lalu dikokohkan di London pada 28 September 1915. Yang ketiga, Konvensi Belanda dan Inggris
tahun 1928. Belanda dan Inggris mendatangai kesepakatan ini pada 28 Maret 1928 di Den Haag. Kemudian diratifikasi oleh kedua negara pada 6 Agustus 1930. Konvensi ini mengatur tentang penentuan batas wilayah kedua negara di daerah Jogoi antara Gunung Raya dan Gunung Api yang menjadi bagian dari Traktat 1891. D. Perjanjian Indonesia dan Belanda tahun 1973. Dokumen ini mengacu pada hasil konvensi sebelumnya 1891, 1915 dan 1928 yang berisi kesepakatan tentang penyelenggaraan survei dan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia yang terdiri dari organisasi The Joint Technical Committee, penentuan area prioritas, prosedur survei, tahapan pelaksanaan, pembiayaan, dokumen satuan, pengamanan, logistik dan komunikasi, keimigrasian dan ketentuan bea dan cukai. Sekian dari saya, terima kasih.